Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Hari ini kita akan belajar matematika, materi membandingkan dan mengurutkan pecahan. Simak videonya ya. Oke anak-anak, yang pertama kita akan mengenal tanda-tanda perbandingan. Di sini ada 3 tanda dalam sebuah perbandingan, yaitu tanda lebih kecil, tanda lebih besar, dan sama dengan. Tanda yang pertama, kita biasa menuliskan dengan seperti ini. Nah, ini disebut lebih kecil. Untuk cara mudahnya, kita akan menarik garis dari tanda tersebut. Ini misal tandanya, kita tarik garis lurus. Nah, maka akan terlihat seperti huruf K. Bisa diartikan kecil, lebih kecil. Tanda yang kedua yaitu tanda lebih besar. Artinya lebih besar. Untuk mudah menghafalnya, biasanya kita juga akan tarik garis menyerupai huruf B atau besar. Tanda yang ketiga yaitu sama dengan atau sama banyak. Kita sudah lama mempelajari tanda-tanda ini bahkan di kelas 1. Misal jika ada sebuah bilangan 3 dibandingkan dengan 6, maka tandanya akan lebih kecil. Lebih mudahnya, mulut menghadap ke yang lebih besar, memakan yang lebih besar. Jika ada 10 dibandingkan dengan 8, maka yang lebih besar yaitu angka 10. Lebih mudahnya, 10 yang dimakan. Seperti itu. Dan jika ada 7 dibandingkan dengan 7, maka tanda yang tepat yaitu sama dengan. Apakah kalian sudah paham? Oke, kita lanjut masuk ke materi pertama yaitu membandingkan pecahan. Di sini ada cara membandingkan pecahan dengan melihat gambar. Bu Puput sudah menyediakan 3 jenis gambar yang mewakili sebuah pecahan. Gambar pertama, kedua, dan ketiga. Kita akan membahasnya bersama-sama. Di gambar ke-1 ada 1, 2, 3, 4, 5 bagian yang diarsir 2 bagian. Kita bisa menuliskan 2/5. Sebelahnya ada 1, 2, 3, 4, 5 yang diarsir 3. Kita bisa menuliskan 3/5. Lalu bagaimana tanda perbandingan yang dapat digunakan dalam pecahan ini? Lihat, penyebutnya 5. Jika sama penyebut, kita hanya membandingkan bilangan yang pembilangnya yang atas, 2 dan 3. 2 lebih kecil dari 3, maka tanda perbandingannya yaitu K, lebih kecil, atau bilangan 3 yang dimakan. Gambar yang kedua, sebuah lingkaran dibagi menjadi beberapa bagian sama besar. Kita hitung sama-sama jumlahnya semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 bagian yang diarsir sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. 5 yang diarsir dari 8 bagian. Sebelahnya 1, 2, 3. 3 bagian yang diarsir dari 8 bagian semuanya. Penyebutnya sama, 8 dan 8.
maka yang perlu kita lihat hanya pembilangnya saja, antara 5 dan 3. 5 lebih besar daripada 3, maka tanda perbandingan yang betul yaitu lebih besar, atau mulut menghadap ke 5, memakan yang kelima, bilangan 5. Kita lanjut gambar yang ketiga. Ada persegi panjang dibagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 bagian sama besar yang diarsir hijau sebanyak 3. Kita bisa menuliskan 3/6. Sebelah kanannya juga 3/6. 3/6 dibanding dengan 3/6, maka tanda perbandingan yang tepat adalah sama dengan. Cukup mudah kan? Selanjutnya, kita juga bisa membandingkan sebuah pecahan dengan cara melihat garis pecahan. Kalian bisa melihat buku paket matematika kalian halaman 7. Ini dia. Ini namanya garis bilangan pecahan. Ini Bu Puput sudah membuatkan contoh dalam kertas. Perhatikan caranya membandingkan pecahan dengan melihat garis bilangan pecahan. Di dalam garis bilangan, di sini Bu menggambarkan 1, 2, 3, 4, 5 bentuk garis bilangan. Yang pertama, satu garis bilangan dibagi menjadi 2 bagian yang sama. Yang tengah-tengah berisi 1/2. Garis bilangan kedua dibagi menjadi 3 bagian sama. Garis ketiga 4 bagian yang sama. Garis keempat 5 bagian yang sama. Dan garis keenam 6 bagian yang sama. Garis bilangan diawali dengan angka 0 dan diakhiri dengan angka 1. 1 itu berarti pembilang dan penyebut memiliki nilai yang sama. Jika dibagi menjadi 2 bagian, maka 2/2 itu sama dengan 1. Jika menjadi 3 bagian yang sama, maka 3/3 adalah 1. Sama dengan 4/4 sama dengan 1. 5/5 adalah 1 dan 6/6 adalah 1. Oke. Kita lihat pada garis bilangan 1/2 dan 1/3. Letak suatu bilangan pecahan akan lebih besar jika terletak di sebelah kanannya. Sebelah kanan lebih besar. Sebelah kiri lebih kecil. Contoh, 1/2 terletak di sebelah sini. Jika dibandingkan dengan 1/3, maka 1/3 terletak di sebelah kiri. Kita tuliskan di sini. 1/2 dibanding dengan 1/3. Letak 1/2 di sebelah sini. Letak 1/3 di sebelah sini. Ingat, yang sebelah kanannya itu lebih besar, sebelah kirinya itu lebih kecil. Jadi 1/2 terletak di sebelah kanan 1/3. Otomatis nilainya lebih besar. Kita lihat lagi pecahan 3/4. Kita tulis dulu. Dibandingkan dengan 5/6, letaknya lebih jauh. Kita bandingkan letaknya. 3/4 berada di sebelah kiri 5/6. Sebelah kirinya, lurusnya ini sebelah kirinya. Jadi 3/4 dibanding 5/6 sama dengan lebih kecil. Jika letaknya sama, satu garis lurus seperti ini. Nah,
kita bisa tarik garis lurus. Berarti nilainya sama. 1/2, 2/4, 3/6. Lihat ya, posisinya sama, terletak dalam satu garis, maka tanda perbandingannya yaitu sama dengan. Cukup mudah kan? Selain membandingkan pecahan dengan menggunakan gambar dan menggunakan garis bilangan, kita juga bisa membandingkan langsung kedua pecahan dengan cara menghitungnya. Kalian bisa mengamati buku paket matematika kalian halaman 8, bagian atas. Membandingkan langsung kedua pecahan. Nah, di sini Bu Puput akan menjelaskan cara cepat membandingkan dua pecahan. Misal ada 2/6 dibanding dengan 3/6. Seperti tadi kita melihat penyebutnya. Jika penyebutnya sama, maka kita hanya perlu membandingkan pembilangnya saja. Yang atas kita lihat dulu penyebutnya ada 6 dan 6. Jadi kita tidak usah lihat penyebutnya, hanya melihat bilangan pembilang 2 dan 3. 2 dan 3 tanda yang tepat yaitu lebih kecil, atau mulut membuka menghadap ke 3. Jadi 2/6 lebih kecil dari 3/6. Ada contoh lain, 7/8 dengan 3/8. Sama-sama berpenyebut 8. Maka kita perlu melihat pembilangnya saja, 7 dan 3. Maka tanda perbandingan yang tepat yaitu lebih besar, atau mulutnya membuka menghadap ke bilangan 7. Membandingkan langsung kedua pecahan dengan menggunakan berpenyebut yang sama sangat mudah. Tapi bagaimana jika ada penyebutnya yang berbeda? Misalnya 3/7 dibanding dengan 4/9. Caranya yaitu mengalihkan penyebut dan pembilang lawannya dan menulis hasilnya di sini. Contoh, kita tarik penyebut ke pembilang lawannya. Berarti 3 dikali 9 sama dengan 27. Kita tarik penyebut yang satunya dengan pembilang lawannya. 7 4 kali 7 sama dengan 28. Bilangan inilah yang akan kita bandingkan, 27 dan 28. Mana yang lebih besar? Ya, 28. Berarti 3/7 dan 4/9. Tanda perbandingan yang tepat yaitu lebih kecil, atau mulut menghadap ke pecahan yang hasilnya lebih besar. Contoh lagi, 5/10 dibandingkan dengan 3/4. Kita tarik saja, 5 dikali 4 sama dengan 20. Kita tarik satunya, 3 dikali 10 sama dengan 30. Maka 20 dibanding 30 kan lebih besar 30. Kita bisa menuliskan tanda perbandingannya lebih kecil. Cukup mudah kan? Coba anak-anak, Bu Puput kasih kalian soal. Di sini ada bilangan pecahan 4/8 dibandingkan dengan 6/8. Coba, bagaimana tanda perbandingan yang tepat? Apakah lebih kecil
lebih besar atau sama dengan? Ya, lebih kecil. Pintar. Kalau penyebutnya beda, 7/8 dibanding dengan 3/6. Bagaimana tanda perbandingan yang tepat? Ada lebih kecil, lebih besar, atau sama dengan. Lihat, penyebutnya berbeda. Maka apa yang harus kalian lakukan? Mengalihkan silang. 7 dikali 6 berapa? 42. 8 dikali 3 berapa? 24. Lalu tanda yang betul? Ya, lebih besar. Hebat. Oke anak-anak, materi kita yang kedua yaitu mengurutkan pecahan. Setelah kalian bisa membandingkan pecahan, kalian akan bisa mengurutkan sebuah pecahan. Kita bisa mengurutkan pecahan dengan menggunakan garis bilangan. Ingat, yang lebih di sebelah kirinya akan bernilai lebih kecil. Jika terletak di sebelah kanannya, maka lebih besar. Jika terletak pada garis yang lurus, maka akan bernilai sama besar. Kita akan menggunakan contoh yang tadi ya. Contoh membandingkan pecahan dengan menggunakan garis bilangan. Buku di sini akan menuliskan, misal kita ambil pecahan 1/4 dibanding dengan 1/6 dibanding dengan 1/5. Kita lihat letaknya di garis bilangan. 1/4 terletak sebelah sini. 1/6 terletak di sebelah sini. Dan 1/5 terletak di sebelah sini. Kita hanya melihat pada garis bilangan. Yang lebih kecil tentunya terletak pada sebelah kiri, paling kiri. Dan yang lebih besar akan terletak di sebelah kanan. Manakah dari 3 bilangan ini yang terletak paling kiri? Ya, 1/6. Maka urutan dari yang paling kecil yaitu 1/6. Manakah pecahan yang terletak di sebelah kanannya? Betul, 1/5. Maka setelah 1/6 kita tuliskan 1/5. Dan yang paling kanan adalah 1/4. Maka bilangan pecahan 1/4 letaknya nilainya lebih besar dari 1/6 dan 1/5. Jadi urutan pecahan 1/4, 1/6, dan 1/5 jika diurutkan dari pilihan pecahan yang paling kecil yaitu 1/6, 1/5, dan 1/4. Mudah bukan? Berikut contoh soal mengurutkan pecahan dengan menggunakan garis bilangan pecahan. Soal yang pertama kita lihat ada garis bilangan. Kita disuruh menggambarkan letak pecahan ketiga pecahan ini dalam sebuah garis bilangan. Ada bilangan 3/4, 1/4, dan 2/4. Lihat penyebutnya 4, 4, 4. Maka garis bilangan dibagi menjadi 4 bagian sama besar. Ini adalah garis tengahnya. Maka kita akan bagi menjadi 2 lagi. Sebelah sini juga 2 lagi. Jika penyebutnya sama 4, 4, 4, kita hanya perlu melihat pembilangnya 3, 1, dan 2. Lalu bilangan mana yang paling kecil?
pembilang mana yang paling kecil? Ya, 1/4. Maka letaknya di sini. Setelah itu, mana lagi? 2/4. 2/4. Selanjutnya yang paling besar yaitu 3/4. Nih, cara mengurutkan pecahan dengan menggunakan garis bilangan. Soal yang kedua, mengurutkan pecahan dengan garis bilangan pecahan, tapi penyebutnya berbeda. Ada yang 4, 2, dan 8. Lalu bagaimana kita mengatasinya? Caranya yaitu kita harus menjadikan penyebutnya sama. Bilangan berapakah yang menjadi penyebut dari ketiga pecahan tersebut? Kita lihat, kita akan cari kelipatannya satu persatu. 4. Kelipatan dari 4 yaitu 4, 8, 12, 16. 2. Kelipatannya 2, 4, 6, 8, 12, 10, 12. 8, 16, 24. Cukup. Kita cari bilangan kelipatan yang sama dari 3 bilangan ini. Kita menemukan 8 di ketiga kelipatan bilangan ini tadi. Jadi, kita akan menggunakan penyebut yang sama yaitu 8. 8 dibagi 4 sama dengan 2 dikali 3. Kita kalikan ini. Jadi penyebut dibagi penyebut dikalikan pembilang. 8 dibagi 2 sama dengan 4. 4 kita kalikan 1. 8 dibagi 8 sama dengan 1. Kita kalikan 2. Maka hasilnya adalah 6/8. 4/8. 2/8. Ini pecahan dengan bilangan penyebut yang sama. Lalu langkah selanjutnya yaitu membagi garis bilangan menjadi 8 bagian yang sama. Ini menjadi bilangan 8 bagian yang sama. Ini garis tengahnya. Maka kita bagi menjadi 2. Ini 4 bagian yang sama. Kita bagi 2 lagi. Setiap bagian kita bagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Setiap ruas nilainya 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8. Di sini 8/8 atau bisa jadi 1. Lalu letaknya 6/8 di sini. 4/8 di sini. 2/8 di sini. Kita lihat. Jadi urutannya yaitu 2/8, 4/8, dan 6/8. Jika diurutkan dari yang terkecil. Selesai. Oke. Di sini Bu Put akan memberikan contoh soal membandingkan pecahan dengan hitungan. Soal yang pertama, ada bilangan pecahan 2/3, 10/12, 3/4.
Kita akan mengurutkan pecahan dan membandingkan pecahan tersebut. Caranya yang pertama yaitu lihat dua pecahan yang awal. 2/3, 10/12. Kita bisa tarik 12 kali 2, 24. 10 dikali 3, 30. Lalu antara 24 dan 30 yang lebih besar adalah 30 dan yang lebih kecil adalah 24. Kita lingkari pecahan yang lebih kecil dan kita coret bilangan pecahan yang lebih besar. Tujuannya kita akan bandingkan dengan pecahan yang ketiga. 2/3 dibandingkan dengan 3/4. Tarik garis. 2 kali 4 8. Tarik garis. 3 kali 3 9. Maka yang lebih kecil adalah 8 dan yang lebih besar adalah 9 atau 3/4. Di sini kita lihat bahwa yang paling kecil adalah 2/3. Kita tulis dulu 2/3. Kita bandingkan yang dicoret tadi, 10/12 dan 3/4. Tarik garis. 40, 4 kali 10, tarik garis. 12 kali 3, 36. Maka kita coret, kita pakai yang lebih kecil, 3/4, karena hasilnya 36. Dan yang paling besar adalah 10/12. Kita bisa tuliskan di sini dari yang terbesar dulu. Berarti ini 10/12, 3/4, 2/3. Jika dari yang terkecil 2/3, 3/4, 10/12. Selesai. Contoh soal yang kedua. Di sini ada bilangan 6/8, 7/8, dan 3/8. Kita lihat penyebutnya sama, angka 8. Mudah sekali. Diminta dari yang terbesar, maka kita lihat bilangan yang paling besar. 7/8, 6/8, 3/8. Dan jika dari yang terkecil, maka kita tuliskan 3/8, 6/8, 7/8. Selesai. Contoh soal yang ketiga. Ada bilangan pecahan 7/10, 2/5, dan 1/2. Lihat penyebutnya berbeda. Maka yang perlu kita lakukan yaitu menghitung seperti ini. Kita ambil dua pecahan pertama. 7/10, 2/5. Kita tarik ke atas. 5 kali 7, 35. 10 kali 2, 20. Kita lingkari yang lebih kecil, kita coret yang lebih besar. Kita ambil 2/5. Kita bandingkan dengan 1/2. Maaf. 2 kali 2, 4. 5 kali 1, 5. Kita ambil yang lebih kecil, kita coret yang lebih besar. 2/5 lebih kecil. Kita tulis dulu di sini, simpan. Lalu kita bandingkan yang dicoret tadi. 7/10 sama 1/2. Tarik 2 kali 7, 14. 10 kali 1, 10. Mana yang lebih kecil? 10. Kita tulis yang kedua, 1/2. Dan yang terakhir yaitu 7/10. Ini urutan dari yang terkecil. Kita lihat 2/5, 1/2, 7/10. Kalau dari yang terbesar, kita balik
7/10, 1/2, dan 2/5. Selesai. Mudah kan? Oke, kalian sudah melihat bagaimana cara membandingkan pecahan dan mengurutkan pecahan, baik dengan gambar, garis bilangan, ataupun dengan hitungan. Semoga kalian paham. Jika kalian belum paham, kalian bisa mengulangi video ini atau juga bisa membaca buku paket kalian halaman 7 dan 8. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan baik. Selanjutnya, kalian kerjakan latihan soal 3 halaman 9. Tulis soal dan jawabannya beserta caranya di buku tulis dinas 2. Ingat, tulis soal, cara, dan jawabannya di buku tulis nomor 2. Jika sudah selesai, foto hasil pekerjaan kalian dan kirimkan foto tersebut di link tugas kalian. Selamat mengerjakan.